Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semua, jumpa lagi ya di channelnya MTC Media Teknik Seluler. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan walafiat dan juga kelancaran, baik itu di karir, profesi, aktivitas, terutama kelancaran rezeki. Oke sobat semua, kali ini kita nongkrong lagi di MTC dan akan membahas, ini ada Infinix Hot 11 Play. Untuk kasusnya, ini setelah di reset pemilik ini kelupaan akunnya. Ya memang sering banget terjadi ya, padahal hal semacam ini itu sesuatu yang sederhana tapi bisa bikin pening, bisa bikin panik. Oke, langsung saja kita coba bahas. Ini handphonenya sudah pada tampilan welcome screen, yaitu XOS. Nah, kalau kita perhatikan di beberapa brand, merek, dan tipe, untuk handphone yang masih terperangkap di akun Google itu ditandai dengan adanya tanda gembok ya. Jadi tanda gembok ini mengindikasikan handphone ini masih nyangkut di akun Google, atau seringkali disebut dengan FRP, Factory Reset Protection. Kita akan coba untuk menginstalnya. Nah, oh ya, saya lupa untuk memberitahu, ini untuk Androidnya Android 11 ya, ini based on Android 11. Kita langsung pilih saja bagian start, select your country. Kita pilih country-nya tentu Indonesia Raya yang tercinta. Connect to mobile network, kita skip saja ya. Nah, di bagian connect to wifi di sini sudah tidak ada penawaran untuk melanjutkan instalasinya ini ya. Jadi kalau misalkan kita ingin melanjutkan instalasinya sampai ke tampilan menu, tentunya kita mesti menghubungkan ke jaringan internet, entah itu via data seluler ataupun via wifi. Tinggal pilih saja sukanya yang mana. Oke, untuk jaringan internetnya sudah terhubung secara otomatis. Handphonenya bisa kita lanjutkan untuk instalasinya ya. Pada bagian time of use, kita centang saja ini yang ada di bawah, Infinix Privacy Policy, kemudian kita pilih next. Pada bagian copy apps and data, kita down copy. Nah, di sini masih ada tampilan verify pattern ya. Jadi rupanya sebelumnya itu adalah lupa pola. Jadi handphone ini di reset ke pengaturan pabrik. Jadi kita mesti untuk memverifikasi gambar pola yang sebelumnya itu digunakan kalau ingin melanjutkan instalasinya. Ya tentu saja tidak bisa alias lupa. Namun di bagian bawah ini ada pilihan lain, yaitu use my Google account instead. Kita pilih saja, klik. Dan ternyata di sini juga masih kita dipaksa untuk verify your account. Jadi handphone ini di reset untuk melanjutkan masukkan akun Google yang pernah tersinkron pada handphone ini sebelumnya. Pada bagian ini kita tidak bisa membuat akun baru, tidak bisa masukkan akun lama yang sudah aktif, namun akun tersebut belum pernah tercantum di handphone ini sebelumnya. Itu tentu saja tidak bisa. Dan kalau kita perhatikan juga di bagian bawah sebelah kiri ini tidak ada kata-kata lewati atau skip. Tentunya kita tidak bisa melanjutkan instalasinya sampai ke tampilan menu utama kalau tidak memasukkan akun Gmail yang pernah tercantum. Inilah yang sering disebut dengan FRP, Factory Reset Protection, atau terperangkap di akun Google. Oke sobat, kita akan coba membypassnya atau menjebolnya. Tentu saja tongkrongan MTC ini membypassnya pun kita coba dulu dengan cara yang paling ringan, yang paling sederhana dulu.
yaitu tanpa PC, tanpa box, tanpa dongle, alias cari yang gratis-gratisan aja ya. Sebelumnya kita kembali dulu ke tampilan awal. Oke, kalau sudah di tampilan awal, kita juga perlu mempersiapkan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah kartu SIM, dan kartu SIM-nya itu bebas. Yang penting adalah kartu SIM-nya itu masih aktif. Kemudian kartu SIM ini juga sudah disetting PIN, artinya sudah diatur PIN ya, sudah ada kunci PIN-nya atau kunci kartunya. Selanjutnya kita siapkan juga handphone helper atau handphone penolong satu lagi, dimana handphone helper ini ada kartu yang nomornya sudah tersimpan di kartu yang ada pinnya ini. Jadi perlu digaris bawahi dan perlu diingat, kita butuh handphone helper atau handphone penolong yang nomornya itu sudah tersimpan di kartu yang akan kita masukkan di handphone yang akan kita bypass. Nah, langsung saja ya. Kita masukkan untuk kartu SIM yang terkuncinya ini di HP Infinix Hot 11 Play. Oke, untuk kartunya sudah masuk ya. Dan ini sudah ada pinnya. Namun di sini kita tidak akan memasukkan pin kartu. Di sini kita akan memilih pada bagian panggilan darurat, kemudian kita pilih lagi informasi darurat, kemudian kita klik sekali lagi. Nah, kalau sudah di bagian informasi darurat, kita fokus di bagian ini ya, di atas sebelah kiri ini ada seperti gambar pensil, kita pilih saja. Nah, untuk kali ini baru kita masukkan pin kartunya, makanya di awal saya katakan untuk pin kartunya itu jangan sampai lupa. Nah, di sini sudah masuk ya. Kalau sudah masuk, kita pilih saja bagian tambahkan kontak. Nah, ini kan sudah tersimpan dua nomor, dimana nomor ini itu adalah nomor yang ada di handphone helper. Nah, kita akan menghubungi salah satu aja ya kita gunakan. Kita contohnya akan menghubungi nih ya, kita hubungi. Kita akan panggil ya, kita panggil. Nah, kita akan mengangkat nih kalau misalkan sudah terhubung. Nah, ini tinggal geser aja ya, kita angkat bagian sininya, tinggal geser. Coba kita ini ya, rupanya agak telat ini. Kita panggil lagi nih ya, kita coba panggil lagi sampai tanda ini kontaknya ini muncul. Nah, ini kan sudah muncul ya. Kalau sudah muncul langsung klik saja, jadi nggak perlu memanggil lagi ya kalau memang sudah muncul kontaknya itu. Jadi intinya kalau kontaknya itu bisa diklik, itu tidak usah, hanya untuk memerlukan itu aja dari handphone helper, itu hanya sebagai umpan. Selanjutnya kita pilih bagian SMS, kita klik saja SMS-nya. Nah, kita akan mengirim pesan yaitu link YouTube ya, www.youtube.com. Kalau sudah kita kirim, kemudian kita langsung klik saja bagian YouTube-nya ini, tidak perlu menunggu balasan. Maka secara otomatis kita diarahkan ke bagian YouTube. Sekarang kalau sudah sampai di sini, kita fokus di bagian seperti orang yang di lingkari ini, kita pilih saja. Setelah itu pilih bagian setelan, kemudian kita pilih lagi bagian tentang. Selanjutnya kita pilih bagian persyaratan layanan YouTube. Pada bagian selamat datang di Chrome, kita terima dan lanjutkan. Kemudian kita pilih lainnya. Nah, di sini sudah masuk pada bagian persyaratan layanan. Di sini kita fokus pada bagian address bar ini. Kita akan mengganti address barnya itu dengan alamatnya link media teknik seluler, yaitu di www.mediateknikseluler.com.
Oke, sudah masuk ya di websitenya Media Teknik Seluler ini. Sebenarnya untuk link ini bebas ya, jangan terfokus di linknya Media Teknik Seluler. Banyak link-link yang sudah tersohor, sudah masyhur, sudah terkenal, yang menyediakan bagian FRP yang bisa dijadikan rujukan. Banyak banget ya. Ada Magelang Flasher, PN Room, ADD Room, Fix Firmware, Mobile Tech, dan tinggal cari aja. Jadi tidak harus terfokus di linknya Media Teknik Seluler ini. Nah, kalau sudah sampai di sini kita akan memilih bagian FRP. Kita perbesar supaya terlihat. Ini ada bagian FRP, kita klik saja. Nah, di sini sudah masuk ya ke bagian FRP. Selanjutnya kita akan memilih bagian yaitu FRP Spesial Alternatif APK Android. Di sini kita akan membuka bagian setting, kita perbesar lagi. Nah, ini ada bagian setting, kita buka saja. Secara otomatis kita diarahkan ke bagian setting ini ya. Di bagian ini kita akan scroll dan mencari bagian ini, manajemen aplikasi. Kita buka manajemen aplikasi. Di bagian manajemen aplikasi kita akan membuka bagian setelan aplikasi. Kalau sudah masuk kita pilih bagian titik 3 yang ada di atas. Kemudian kita pilih bagian tampilkan sistem. Di sini kita akan menonaktifkan beberapa sistem, yaitu pertama adalah persiapan Android, penyiapan Android ya. Karena bahasanya bahasa Indonesia, susunannya agak membingungkan ya. Dalam hal ini sebenarnya lebih praktis dan lebih simpel itu dengan menggunakan bahasa ini ya, bahasa Inggris. Kita cari penyiapan Android. Nah, ini ya penyiapan Androidnya. Kita buka saja. Kemudian karena di sini tidak ada nonaktifkannya, itu sudah transparan, tidak bisa dipilih. Kita pilih saja bagian paksa berhenti. Ya, kita paksa berhenti. Oke. Kemudian kita kembali lagi. Selanjutnya kita akan mencari lagi aplikasi atau sistem yang namanya Google Play Store. Kita cari Google Play Store di G ya. Nah, ini Google Play Store, kita buka. Kemudian kita nonaktifkan. Nah, di sini sih ada nonaktifkan, kita pilih saja bagian nonaktifkan. Kita pilih lagi nonaktifkan aplikasi. Jadi tidak perlu paksa berhenti ya. Kita cukup menonaktifkan saja. Kemudian kita kembali lagi. Selanjutnya kita akan menonaktifkan satu aplikasi lagi, yaitu layanan Google Play. Nah, ini layanan Google Play-nya. Kemudian kita nonaktifkan. Oke. Kita nonaktifkan ya. Kalau sudah, berikutnya kita adalah kembali lagi, kita terus kembali ya. Kita terus kembali ke tampilan awal. Nah, kita sampai di tampilan awal ya, tampilan welcome screen ini. Kemudian kita install kembali seperti biasa handphonenya. Kita klik mulai. Kemudian kita pilih berikutnya. Untuk ketentuan pengguna kita centang, kemudian klik berikutnya. Kemudian kita pilih lagi jangan salin. Nah, tentunya karena sistemnya itu kita nonaktifkan, jadi pada tahap memeriksa update ini kita tidak bisa melanjutkan ya, seperti ini. Nah, dalam kondisi seperti ini kita cabut dulu untuk kartu SIM-nya. Kita cabut dulu kartu SIM-nya ya. Kemudian kita masukkan lagi. Nah, kita masukkan lagi. Di sini kita pilih lagi panggilan darurat. Kemudian kita pilih lagi informasi darurat. Kita klik lagi sekali lagi. Kemudian kita pilih lagi bagian pensil yang ada di atas ini. Selanjutnya kita masukkan PIN dari kartu ini.
Kemudian kita pilih lagi bagian tambahkan kontak. Kemudian kita pilih bagian nama yang tadi kita panggil ya, yang sebelumnya kita gunakan. Kita kembali lagi, kemudian kita pilihkan ini bagian mama ya, kita panggil lagi. Oke, sampai muncul kontaknya bisa diklik, kita langsung buka saja. Kemudian kita pilih bagian mama ini. Nah, kita pilih lagi bagian SMS. Di bagian SMS kita langsung klik aja atau kita langsung pilih saja bagian link YouTube ini. Secara otomatis kita ditawarkan untuk aktifkan layanan Google Play. Kita langsung aktifkan. Nah, di sini masuk ya bagian layanan Google Play, kemudian kita aktifkan layanan Google Play-nya. Setelah itu kita kembali lagi ke bagian pemeriksaan update. Nah, sampai di sini ya. Secara otomatis ini instalasinya berlangsung ya dan berlanjut. Kita langsung saja pilih klik lainnya, kemudian klik lainnya dan klik setuju sampai pada bagian X Club. Kita lewati saja ya. Untuk X Clubnya kita lewati, pengaturan keamanan kita lewati juga. Oke, di sini sudah sampai pada tahap mulai. Kita coba pilih bagian mulai, apakah berhasil. Dan hasilnya wow, istimewa ya. Akhirnya kita berhasil juga membypass dari HP Infinix Hot 11 Play ini dengan tanpa PC, tanpa box, dan juga tanpa dongle. Ini Infinix-nya adalah Infinix Hot 11 Play dengan versi Android yang ke-11. Oke, sobat semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oh ya, ada yang terlupakan ini. Sebelumnya kita akan cek dulu bagian aplikasi yang tadi kita nonaktifkan ya. Karena kalau misalkan masih nonaktif, tentunya itu akan mengganggu sistemnya ya. Kita buka lagi di bagian setelan aplikasi, kemudian tampilkan sistem, kita cari penyiapan Android. Nah, ini penyiapan Androidnya. Oh, sudah aktif ya. Kalau sudah aktif, kita cari lagi yaitu Google Play Store ya. Kalau layanan Google Play tentunya sudah aktif ya ini. Karena sebelumnya kan kita sudah aktifkan di saat tadi bypass itu. Satu lagi layanan Google Play, apakah layanan Google Play-nya, Google Play Store, apakah masih nonaktif? Nah, ini kan masih nonaktif ya. Kita aktifkan dulu. Sudah selesai ya. Apakah cara ini bisa kita terapkan di handphone yang sama, di tipe yang sama? Ya, tentu saja bisa support, bisa juga tidak ya. Tergantung dari versi Androidnya. Jadi tentunya kalau kita misalkan mendapati kasus seperti ini kemudian tidak support, entah itu tata letaknya, tata caranya, kemungkinan besar perbedaannya itu ada di bagian versi Androidnya. Oke, terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.